Tidak ngantuk ya, aman ya, karena ada yang istimewa yang Betul kalau sekali. misalkan tadi bahasannya daging, ini tidak hanya daging, tulang, kulit semuanya ya, ada ya. Komplit ada di sini. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami akan mengajak Anda selanjutnya adalah forum rektor, tetapi ya kita sudah seru-seruan bersama Bapak Ibu Betul. sekalian. Dan siapa yang akan mengawal forum rektor? Mari kita simak bersama-sama. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya kesempitan ya. Ini baju kayaknya kesempitan nih Pak ya. Jadi dalam kesempatan ini saya kesempitan ini ya. Terima kasih semua telah hadir di acara yang sangat luar biasa forum rektor ini. Dan tentunya semoga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang. Ya, jadi semua yang penting adalah sehat dan alhamdulillah sampai setia sampai sekarang untuk menghadiri acara dari awal hingga akhir. Dan tidak berlama-lama karena akan hadir kali ini salah satu rektor juga Pak ini yang mau hadir ini, kalau Bapak Ibu kebanyakan dari UIN. Beliau yang akan hadir ini dari Uban Pak. Jadi Ubannya sudah banyak ya. Enggak, semua Bapak tentu sudah tahu beliau ini dari ITS ya. Institut Teknologi Syariah ya, jadi jadi tetap ada hubungannya Pak. Yang kita akan ngobrol-ngobrol, yang awal akan kita minta pertanggungjawabannya. Kenapa beliau sampai agak sedikit mundur untuk hadir di sini. Langsung saja berikan tepuk tangan untuk Calontong. Mari Pak. Ya, alhamdulillah. Ini masih belum kelihatan, ini masih pakai tepuk tangan buat Calontong di sela-sela waktu nganggurnya masih sempat menyempat. Ini kelihatannya aja sibuk Pak, sebenarnya nganggur aja dia di Pak. Silakan Pak, silakan. Selamat malam Pak, mohon maaf tadi sudah saya perkenalkan dari rektor Bapak dari ITS, Institut Teknologi Syariah. Jadi nanti Bapak silakan. Anda siapa? Asrek Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau izin saya buka masker Bapak Ibu? Ini baru Calontong. Mantap. Emang tadi kenapa? Masih agak bingung siapa ya? Dibuka? Oh Calontong gitu. Sama kan gitu. Beda. Juga. Siapa ya? Dibuka? Siapa sih? Jadi kurang familiar Pak. Memang ini wajah yang belum di launching yang gini nih Pak. Istilahnya wajah saya ini masih ikro Pak ya. Masih belajar. Mohon maaf Bapak Ibu, lebih dulu datang ya. Ya. Artinya saya telat. Gitu. Disapa atau banyak rektor-rektor disapa dulu atau? Kira-kira kalau saya menyapa satu persatu mungkin memakan waktu karena ini sudah malam. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya semua yang hadir, terutama bapak-bapak rektor, saya beri kesempatan untuk bersama-sama menyapa saya. Silakan Pak. Untuk menghemat waktu Pak. Tapi ini kebanggaan buat saya bisa hadir di sini. Iya. Mohon maaf tadi memang saya sebenarnya sama Pak Menteri hampir bareng tapi karena delay jadi ya mohon maaf saya agak terlambat. Harusnya saya jam 4 sudah terbang tapi hampir jam 7. Saya pikir-pikir ya itulah Pak, karena Bapak sama Ibu pasti tahu lah. Pesawat itu kan nggak bisa mundur. Pesawat kan nggak bisa mundur Pak, kan kalau mundur kan harus didorong gitu, pakai mobil itu. Makanya karena pesawat nggak bisa mundur, yang paling bisa mundur kan jadwalnya. Nah makanya pesawat itu yang dimundurin jadwalnya, karena pesawatnya nggak bisa mundur. Jadi hanya jadwalnya ya? Iya, makanya ini pas banget. Pesawat itu pakai aftur. Bahan bakar pesawat itu aftur. Ya, cuma jadwalnya yang susah diaftur. Saya mumet saya. Tapi ada pengalaman nggak sekitar sharing-sharing kenapa telat delay ya? Ya. Delay di mana tadi? Hah? Delay ya? Delay, saya kan harusnya jam 4 tadi saya sampaikan, tapi
saya itu memang punya pengalaman yang kurang apa ya, dengan maskapai itu kadang-kadang saya gregetan kayak tadi. Tadi saya udah delay hampir 3 jam. Iya. Bapak Ibu tahu kan kalau naik Citylink, Iya. itu pantun gak habis-habis. Kan saya jadi tambah kesel Pak ya. Lucu sebenarnya, orangnya lucu, cuma waktunya yang gak tepat gitu. Udah delay hampir 3 jam masih aja berpantun-pantun. Cuaca. Sampai saya bentak tadi. Gimana? Enggak, saya dalam hati bentaknya. Itu namanya nggak berani bentak. Takut mengganggu penumpang lain. Cuaca, bukan. Ya, Faktor apa? kalau cuaca gini, tadi sebenarnya saya itu sama pengalaman dengan pesawat itu gini. Bapak Ibu kalau naik pesawat, saya itu punya kebiasaan paling seneng duduk di jendela Pak. Iya. Karena apa? Karena saya itu biasanya kalau di pesawat, begitu naik saya langsung tidur. Biasanya gitu, istirahat di pesawat. Karena kalau takutnya kalau duduk di tengah nanti ada penumpang yang dari posisi jendela mau ke toilet, kan ngelewati saya jadi terganggu. Makanya saya mending pilih yang jendela. Iya. Tapi saya heran, pesawat itu kalau mau take off atau landing, Iya. saya yang sudah tidur dibangunin Bu. Ya iyalah. Disuruh buka jendela. Iya benar. Padahal kalau waktu giliran bagi makanan, saya tidur didiemin loh. Iya. 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 Dilewati, kalau bagi makanan saya tidur dilewati, tapi giliran take off atau landing, saya dibangunin suruh buka jendela. Saya mikir, apa jendelanya kalau saya tutup pandangan pilot terganggu gitu kan, padahal enggak. Kan pilot di depan. Sampai saya penasaran, apa pilotnya duduk sebelah saya gitu kan. Kalau ini enggak dibuka dia enggak bisa ngelihat, padahal pilot kan di depan. Akhirnya saya cari informasi. Saya googling di Yahoo Pak. Googling di Google Mas. Pak Rektor nggak pernah googling di Yahoo? Nggak pernah lah. Googling di mana? Google. Oh berarti kalau di Yahoo harusnya saya Yahing ya? Wahing. Loh, Pak Ibu, saya kalau mau googling, saya masuk ke yahoo.com, baru saya ketik google.com gitu. Lama Pak. Loh itu lebih cepat, karena apa? Search engine-nya Google, waktu nyari dibantuin sama Yahoo. Jadi dijamin lebih cepat. Lebih cepat menghabiskan kuota. Terus hasilnya gimana? Saya cari informasi, ternyata Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, pesawat itu ternyata yang paling krusial adalah saat dia take off atau landing. Iya. Karena ketika take off, itu yang namanya bahan bakar itu full. Iya. Jadi suplai bahan bakar itu maksimal. Iya. Jadi itu sangat rawan. Yes. Landing itu ketika kecepatan di udara yang sekian ratus kilometer per jam bertemu dengan bumi, itu juga sangat krusial. Makanya saat take off dan landing, kenapa disuruh buka jendela? Ternyata itu adalah saya anggap itu niat baik dari maskapai. Gimana? Jadi kalau kita buka jendela, silahkan Anda bisa melihat pemandangan di luar, siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Jadi saya mensyukuri itu aja. Terima kasih lah ya, daripada kesel ya kan Pak ya. Iya. Itu. Terus. Jadi itu makanya kalau kita di jendela tidur dibangunin, kita nggak perlu emosi karena tujuannya baik sebenarnya. Iya, ngingetin ya. Terus nemu apa lagi tuh kalau di kadang-kadang saya begitu duduk, Bapak Ibu pasti inget ya di pesawat. Jadi yang bikin saya itu konyol ya, merasa ini maskapai ini maunya apa sih? Tadi ngamatin gitu. Saya ngamati mulai dari dulu sampai tadi paling jengkel tadi memang. Tulisan jelas di tempat duduk di depan saya itu ada stiker. Memindahkan pelampung, Bapak Ibu harus tahu. Atau mengambil, membawa pulang pelampung itu 200 juta denda. Ya. Atau 2 tahun kurungan penjara. Di depan kursi tuh, di kursi. Di depan kursi saya baca. Memindahkan pelampung atau mengambil pelampung dari tempatnya, itu didenda 200 juta atau penjara 2 tahun. Iya. Sudah gitu, ketika mau terbang, pramugari ngasih tahu caranya. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat duduk. Awalnya saya nggak tahu pelampungnya di mana. Ini malah dikasih tahu. Ini kan mancing-mancing, biar kita kena denda. Iya kan? Bener loh. Awalnya saya nggak tahu. Pelampung di mana masa kita tahu? Dikasih tahu. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat kursi, di bawah kursi Anda. Ya kita kan jadi tahu pelampungnya di situ.
masih kita tahan nih. Dikasih tahu cara make. Cara make dikalungkan, dikencangkan, ditiup. Kita ini dijebak. Untung iman saya kuat. Kalau enggak saya ikutin, coba-coba ya kan. Udah tahu tempatnya saya ambil, udah tahu cara pakai saya pakai. Nah Bapak 200 juta gitu kan. Untung saya iman saya Padahal kuat. kalau diem aja ya udah nggak ngambil. Iya kalau kita diem aja juga nggak apa-apa. Kalau itu fungsinya kalau kita juga nggak minta kalau terjadi apa-apa Pak. Nah makanya justru kalau terjadi, makanya ini pentingnya saya bersyukur karena saya punya asuransi ya, ini pentingnya. Terus karena gimana? saya membayangkan ya, penumpang pesawat yang nggak punya asuransi itu pasti dilema banget itu. Kenapa? Dibayangkan ya, mengambil pelampung kan dendanya 200 juta. Iya. Ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi sesuatu di udara, iya kan? Ini penumpang yang punya asuransi tenang aja dia. Iya. Yang nggak punya asuransi pasti mikir. Gimana? Kalau dia pakai pelampung, misalnya terjadi apa-apa dengan pesawat, akhirnya dia meninggal. Iya. Orang yang nggak punya asuransi, itu santunannya paling 100 juta. Iya, kan? Dendanya ngambil pelampung 200 juta. Sudah meninggal punya utang 100 juta. Apa nggak mumet itu? Untung saya tenang, saya punya asuransi. Makanya itu dilema, makanya Bapak Ibu mending punya asuransi. Kalau Bapak Ibu perlu asuransi, tolong dicatat nomor handphone istri saya. Malah nyeles. Tapi Bapak alhamdulillah justru dari kejadian apa yang tragedi Bapak bisa jadiin komedi ternyata itulah, ya. Bapak Ibu emang komedi itu sebenarnya tragedi kalau dalam fungsi waktu. Jadi gini, tragedi di T0 di waktu yang sama itu tragedi. Tetapi kalau waktu berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, apa yang waktu itu tragedi bisa jadi komedi. Ya kan begitu Bapak Ibu ya. Betul. Kita kepleset kulit pisang jatuh, itu tragedi. Tapi kalau itu kita ceritakan 10 tahun mendatang, itu kita ceritanya sambil tertawa. Padahal waktu itu harus ke dokter. Jadi itulah, komedi itu adalah tragedi yang kita melihatnya dari frame jarak waktu yang makanya. Landing. Jadi kalau saya lucu, sebenarnya saat ini tragedi. Bapak Ibu pasti melihatnya jauh ke depan. Makanya Bapak Ibu orang visioner. Tepuk tangan buat saya. Wah Bapak dong. Ya, Terus buat Bapak landing Ibu. ya. Landing. Terus di depan ada polisi, Bapak tetap ngebut ya? Loh. Tadi kenapa bilang gitu? Mohon maaf, saya itu bukan pamer ya Bapak Ibu. Kalau saya itu terus terang, kalau sama polisi udah nggak khawatir ya. Karena saya itu udah terbiasa dipanggil kegiatan polisi dari sejak SMA. Oh. Setiap kegiatan polisi saya sering dipanggil. Apa aja kegiatannya? Ya kayak ini operasi ketupat, operasi lilin, operasi Semeru gitu. Saya sering dipanggil, ditilang. Naik motor. Jadi sering, setiap kegiatan polisi saya rutin dulu, mulai SMA sering dipanggil. Jadi saya dulu kalau di depan polisi gitu biasanya saya bawanya putar balik aja, sekarang saya udah enggak. Orang polisi yang ngawal di depan. Iya, tadi waktu forerunner tadi gitu. Iya. Wah di depan polisi saya putar balik atau enggak? Saya tenang, bukan saya yang nyetir, masnya yang nyetir. Kalau saya putar balik malah repot. Dan alhamdulillah saya bisa dengan hadir di lika-liku sini. seperti itu akhirnya bisa hadir di acara yang sangat luar biasa. Tepuk tangan bagi kita Dan semua. Yang Di depan lebih membanggakan saya karena saya bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Ya. Ini walaupun kita belum meninggalkan penuh masa pandemi, tapi kita bisa bertemu lagi off air seperti ini. Nah, hadir semua. di depan ini orang-orang penting Pak. Kalau masa pandemi ini Bapak Ibu, memang diundang di acara itu paling aman tuh pakai batik. Paling aman. Kenapa? Kalau masa pandemi diundang acara saya biasanya kalau nggak tahu kostumnya saya mesti pakai batik karena aman. Masuk gedung seperti ini pakai batik aman. Karena kalau masuk gedung seperti ini pakai batuk malah disuruh swab. Mending pakai batik, jangan pakai batuk. Wah tuh. Iya. Jadi Iya. pakai batik aman, jangan pakai batuk ya Bu ya. Itu Nah, itu ada yang batuk Pak. Hah? Ada yang batuk tuh. Gak apa-apa, tapi sekarang insya Allah sudah aman lah. Iya. Yang penting makanya saya selalu patuhi protokol kesehatan. Iya. Saya kemana-mana pakai masker, menjaga jarak tetap. Saya pegang apapun setelah itu cuci tangan. Dengan sabun, dengan air. Saya cuci tangan dengan sabun, dengan air kan pegang sabun. Saya cuci tangan lagi. Pakai sabun, pegang sabun, cuci tangan lagi. Kemarin terakhir AFF ya. Ya.
Indonesia Vietnam saya pegang Indonesia. Setelah itu saya cuci tangan. Setelah pegang apapun saya cuci tangan supaya Demi sehat. jaga kesehatan ya. tapi- Alhamdulillah bisa hadir di sini. Ini Pak, ini kenapa Bapak kita undang juga? Karena Bapak ini saya lihat sebagai seorang Nah, kalau komika. saya memang diundang sebenarnya, tapi yang jadi pertanyaan saya, memang Anda diundang? Kan kita nih gini Saya tuh Pak. dari tadi mikirnya gitu. Enggak, ini mohon maaf, Bapak yang punya acara undang Akbar Pak? Enggak kan? Kita cuma memang saya, kan saling mengisi Pak. Jadi kalau Bapak ini ada kegiatan, ada acara, Ya. ngajak saya. Nah. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya lagi nganggur, diajak beliau. Saling mengisi lah kita. Mohon maaf, ini di depan orang-orang Penting nih. pintar. Anda tahu konsep kata saling nggak? Tahu, gantian. Saling itu iya gantian. Kalau ini tadi hanya pasif dan aktif saja, nggak subjek dan objeknya nggak ada yang ganti itu tadi. Oh iya, iya, iya. Itu bukan gantian, no saling. Tapi memang serius sengaja saya sering mengajak Mas Akbar ini selain satu daerah dengan saya menganggap Mas Akbar ini salah satu pelawak di Indonesia yang serba bisa. Wah, makasih banyak loh Pak. Jadi nggak enak Jadi saya ajak ngejob tanggal berapa aja mesti bisa. Wah, serba bisa. malu Pak. Bukan malu, tapi serius. Pernah dulu Pak, saya ada job waktu itu sebelum pandemi ini. Saya ada job. Tanggal sekian udah deal, oke. Bar tanggal sekian bisa? Bisa, aman. Nah, kurang 2 minggu acara, saya ditelepon sama IO-nya. Cak mohon maaf, acaranya mundur tanggal sekian. Saya lihat, oh aman masih bisa. Bar, acaranya bar mundur tanggal sekian. Aman, bisa. Alhamdulillah. Seminggu sebelum acara saya ditelepon lagi, mundur lagi. Cak mohon maaf sekali lagi mundur lagi tanggal sekian. Wah saya lihat, waduh saya nggak bisa. Bar mundur lagi bar, dia bisa. Akhirnya malah dia yang kerja. Dia serba bisa Pak, saya jadi serba repot kalau gitu kan. Kacau ini Akbar ini. Ya terima kasih bentuk kerjasama lah dengan kita nih Pak ya. Ya, Kalau tapi- Bapak dengan rektor-rektor yang hadir di sini sudah seling ngobrol. Saya apa? sering bertegur sapa dengan beliau. Weh. Kalau ketemu Pak Rektor saya tegur, Pak Rektor, Iya. mesti langsung jawab Pak Rektor. Siapa kamu yang gitu? Itu tegur sapa Pak namanya. Biasa. Bapak yang negur. Heeh. Beliau yang nanya, siapa kamu? Gitu. Tegur sapa. Tapi terus terang saya sering mengajak diskusi beliau-beliau tentang dunia pendidikan Indonesia. Wes, mantap. Rektor-rektor UIN ini sering saya ajak beliau-beliau untuk diskusi tentang pendidikan. Beliau nggak pernah mau sih, tapi saya sering ajak. Yang penting mau Yang penting diajak ya. semangat saya mengajak itu yang Enggak, penting. kita kan ngundang Bapak ini selain Bapak ini komedian yang istilahnya berpendidikan lah, orang terkenal semuanya. Bapak ini lulusan ITS. Latar belakang Bapak sendiri apa? Ini mau. Latar belakang? Saya nggak mau pamer, latar belakang saya adalah LED ini. Bukan. Loh, apa maksudnya latar? Insinyur kan? Loh, Iya insinyur. Bu, Bapak Ibu, benar. Saya nggak maksudnya itu benar, tapi saya sudah sering mengingatkan kalau di depan orang-orang yang luar biasa ini jangan sering disebut-sebut. Saya tuh apa ya, kayak 2 sisi mata uang itu kalau insinyur buat saya itu. Kadang saya bangga tapi sering minder gitu. Iya. Kalau saya kumpul pelawak gini, saya disebut insinyur, saya bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Itu Iya. benar Pak, saya bisa bangga kalau kumpul pelawak. Tapi begitu kumpul reuni teman-teman insinyur, saya minder. Karena ternyata saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Apa nggak minder tuh Pak? Makanya jangan sering disebut, apalagi Iya. beliau-beliau ini kan orang titelnya luar biasa, Iya. profesor, jadi malu. Tapi itu dulu Bapak Ibu, Wih. dulu kalau ada teman-teman reuni insinyur saya minder itu dulu. Sekarang udah sukses. Sekarang sudah nggak minder lagi. Weh. Karena saya memang nggak pernah datang. Jadi ternyata supaya tidak minder itu cukup dengan tidak datang. Itu adalah bagaimana kita optimis dengan cara minimalis ya itu. Ternyata saya coba nggak usah datang, oh ternyata nggak minder. Kalau Tapi memang Pak, ini saya sering kan tampil sama Bapak tiap ngisi acara di perusahaan BUMN. Teman-teman Bapak itu banyak yang jadi orang-orang penting. Itu. itu kan Iya. malah diterusin kan ya kan. Iya. Ada Memang. yang dirut, ada yang wadir. Iya, serius Bapak Ibu memang bener ya.
teman-teman ya seangkatan saya, senior saya sedikit itu banyak jadi orang penting. Kalau saya sih yang penting jadi orang. Nggak perlu jadi orang penting, yang penting jadi orang. Dan yang lebih penting lagi, kayak gini, yang penting orangnya jadi. Ini kalau nggak jadi saya repot loh ini Pak. Saya ditelepon acara terus nggak jadi itu, waduh paling sedih saya. Kalau saya yang penting orangnya jadilah. Bisa. Jadi ada orang jadi orang penting itu kalau istilahnya pejabat, karir ya. Kalau kita sebagai komedian, sebagai pengisi acara, yang penting orangnya jadi. Itu udah alhamdulillah bersyukur saya. Bener tuh. Pinter Karena pernah bener saya tuh. Tapi memang kayak ada. ini ngisi acara ini gini. Saya tuh ketika ditelepon event organizer untuk ngisi acara ini saya dilema Pak. Ini antara saya ambil atau saya terima gitu kan. Saya Kan sama. Hah? Kan sama. Oh, beda tuh. Iya. Saya dilema. Ini akhirnya setelah ya hampir seminggu saya putuskan, oke, saya terima. Karena kalau nggak saya terima nih diambil orang Pak. Itu makanya. Karena duit. Karena duit. Nih, ini menyepelekan saya. Terus terang, kalau untuk UIN, apalagi tadi sebenarnya ada Nggak mikir uang dulu ya? Saya nggak pernah mikir uang dulu. Wih. Terus terang, kalau untuk UIN saya nggak pernah mikir uang dulu. Mantep dong. Ya, karena uang dulu kan udah nggak laku Pak. Yang saya pikir uang sekarang lah. Uang dulu, ngapain saya pikirin kan? Enggak, maksudnya di depan, ya istilahnya ini UIN loh Pak. Masa Bapak masih mikirin dunia? Makanya saya sampaikan, dunia pendidikan itu prioritas buat saya. Maka apalagi Universitas Islam Negeri loh kan. Makanya sih niat saya di sini tuh apa ya? Ibadah. Weh. Pahala, benar yang saya pikir hanya Nyari pahala, ibadah. Saya nyari pahala, ibadah niat saya. Kalau uang? Uang itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau misalnya sholat ya ibadahnya, uang itu hanya wudhunya itu loh Pak. Hanya wudhunya itu. Jadi kalau nggak wudhu, nggak sah sholatnya. Cuma itu aja kok. Iya kan? Yang penting Kita niat semua pasti ibadah. tahu. Iya. Niat ibadah. Iya. Niat saya ibadah. Nah, Jadi, bicara pendidikan alhamdulillah. Pak, mungkin banyak yang bisa kita sharing. Bapak SD, SMP, kayaknya. Sebentar, mohon maaf. Bapak Ibu, bukan bermaksud merendahkan. Ada dua orang di panggung, ini beda kualitas. Dalam hal apa? Tadi Anda menyebut pendidikan, ini Bapak Ibu saksinya ya. Ingat waktu SD? Ya ingat lah Pak. SD Anda tempuh berapa lama? 6 tahun normal, naik terus saya. SD ditempuh? 6 tahun. Ini kualitas jauh di bawah standar. Normal Pak. SD ditempuh 6 tahun. SD saya tempuh jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda 6 menit sudah nyampe. 6 tahun kamu. Itu kamu nyampe sekolah, sudah lulus itu. Kamu kesasar. SD kok 6 tahun baru ketemu. Sekolahnya. Sekolah. Loh saya kan tanya tadi bukan masa pendidikannya. Kamu menempuh SD berapa lama? 6 tahun. Ini kesasarnya keterlaluan. Oh beda negara SD-mu. Dan kamu jalan kaki. Bapak termasuk pinter nggak dalam hal pendidikan SD? Nih, ini lagi pertanyaan yang menurut saya nggak penting. Ya jelas enggak lah. Enggak, tapi gini. Saya tuh kenapa walaupun kuliah ITS Bapak Ibu ya, kenapa saya jadi pelawak? Karena saya menyadari bakat saya melawak. Sejak saya SD, saya sadar. Oh, Jadi passion. saya tahu bakat saya melawak itu sejak SD. Taunya dari mana? Zaman saya SD itu catur wulan dulu, jadi setahun terima rapot kan 3 kali. Iya. Kenapa saya merasa bakat saya ngelawak? Setiap saya terima rapot, kelas 1 SD mulai itu. Iya. Kalau saya tunjukkan ke orang-orang, orang-orang itu pada ketawa. Lihat, saya belum ngomong loh itu Pak Ibu. Baru ngeliat rapot saya, mereka udah ketawa. Di situ aja, bakat saya ngelawak kayaknya. Belum ngomong aja udah bikin orang ketawa. Makanya saya tingkatkan Pak, saya tingkatkan. Semakin catur bulan setahun 3 kali terima rapot itu saya tunjukkan, semakin kenceng ketawanya. Akhirnya saya tingkatkan sampai SMP, SMA, saya tingkatkan. Terus? Cuma karir saya memang tidak didukung orang tua dari dulu. Kenapa? Karena kalau rapot saya tunjukkan ke bapak ibu saya tunggu ketawa, nggak ketawa-ketawa. Malah dimarahin saya. Saya dalam hati, bapak ibu saya nggak support bakat melawak saya. Itu karena nilai jelek. Berapa sih memang dulu nilai? Saya itu ya, matematika, IPA, IPS zaman SD itu kalau nggak 9, 10, 9, 10.
Ya bagus itu. Teman-teman 100 kok. Bagus gimana kamu? Ya pantesan. Makanya dulu- ngerjain PR tetap ngerjain PR. Loh, saya itu paling rajin ngerjain PR. Lah kok tetap nilai jelek? Loh, Ngerjain PR. jadi kalau dulu saya SD, kalau dapat PR, Ya. tugas yang dikerjakan di rumah kan. Iya. Jadi PR halaman sekian sampai sekian nih. Iya. Saya buka tuh Iya. bukunya. Set halaman misalnya halaman 45 sampai halaman 50. Saya buka set. Saya taruh meja. Iya. Saya ambil pulpen. Saya deketi. Saya mau kerjakan. Saya tinggal. Terus? Ya kerjain PR-nya. Jadi mau saya enggak jadi. Saya kira enggak kesel. PR-nya dikerjain. Oh, ya kan tugasnya ngerjain PR. Nah, PR saya kerjain. Pak, ngerjain PR itu ada PR ditulis, dikerjakan. Itu mengerjakan PR bukan ngerjain. Kamu kan pertanyaannya ngerjain. Saya kerjain PR-nya. Saya deketi saya tinggal lagi. Itu. Sampai nangis PR-nya ya. Ya Itulah. ampun, Saya- ya ampun. Makanya alhamdulillah saya bersyukur walaupun saya pelawak, tapi saya itu komit ya Ya. sama istri saya itu. Saya itu sejak menikah, setelah menikah, mulai besoknya saya hampir tiap hari kasih duit sama istri. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, sampai sekarang. 25 tahun saya udah menikah. Weh. Hampir tiap hari kasih duit. Jadi menikah besoknya saya kasih istri, hampir. Besoknya lagi saya akan mau kasih uang istri, hampir. 25 tahun, hampir tiap hari. Belum pernah kesampaian. Itu pelit namanya. Pelit Nah, gimana? balik Pelit ke gimana? Saya tuh walaupun pelawak saya sama istri yang namanya ini buat saya prinsip ya. Apapun permintaan kebutuhan istri selalu saya cukupi. Itu harga mati buat saya. Tidak apapun. apapun yang diminta istri, kebutuhan istri selalu saya cukupi. Pak minta tas, Pak. Cukup ya, cukup. Nah, gitu. Saya cukupi. Pak minta gelang. Sudah saya bilang cukup. Jadi saya mencukupi kebutuhan istri dengan cukup. Minta apa aja saya cukupi. Itu bukan saya cukupi, nggak dikasih. Ya kan apapun diminta. Nah, balik lagi ke pendidikan anak gitu tadi loh Pak, anak. Anak kalau mendidik anak waktu Bapak nilai-nilai. Oh, saya Kan dalam pendidikan itu apakah sekarang itu nilai itu penting, harus sekian dan sekian. sekarang bukan sekarang, saya melihat memang kadang-kadang kita itu terjebak. Pendidikan itu hanya masalah akademis, jadi nilai itu hanya diukur dengan akademis. Tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu, bahwa budi pekerti itu juga penting banget. Makanya bapak-bapak ini luar biasa, selain pintar, budi pekerti, nah, itulah pendidikan. Kalau hanya mementingkan akademis, makanya saya di rumah itu demokratis. Saya nggak pernah maksa anak saya belajar, nggak pernah. Saya itu demokratis. Anak saya itu kreatif, kalau mau belajar, Pak, aku lempar koin, Pak, gitu. Ya oke, saya itu kan demokratis. Boleh. Kalau angka, aku main-main, Pak. Ya. Oke. Kalau gambar, aku tidur, Pak. Oke. Loh, terus belajarmu kapan? Kalau koinnya berdiri, Pak. Ya namanya kesepakatan ya, Bu ya. Jadi ya kita nggak pernah belajar anak saya. Karena ngelempar koin jatuhnya berdiri itu susah. Bapak Ibu silakan coba. Nilai, kalau nilai. Akhirnya nilainya juga nggak karu-karuan Iya. kan. Ya buat saya, nah ketika saya demokratis ternyata hasilnya nggak bagus. Disitulah saya, ini saatnya saya harus keras. Oke. Makanya akhirnya melihat kok seperti ini, nggak belajar, dia nggak, saya ikuti maunya kok seperti ini. Akhirnya saya agak keras, saya ancam. Kalau sampai besok, karena ulangan besoknya matematika, kalau sampai besok nilaimu matematika ulangan jelek, terpaksa nih, kamu pulang ke rumah, jangan pernah panggil saya papa. Wih, Saya keras. mantap. Karena ini memang sudah waktunya. Besoknya saya tunggu Pak, pulang sekolah. Gimana tadi ulangannya? Oh, Bapak ini siapa ya? Udah saya langsung tahu nilainya kira-kira. Anak saya itu kreatif. Anak saya itu kreatif, bener. Dia itu dulu waktu SD ya, masih kecilnya udah kreatif. Biasanya pulang sekolah itu kan jam 12, jam 1. Iya. Ini pernah jam 9 udah pulang. Saya pas belum berangkat itu saya di rumah. Loh kok kamu tumben jam 9 udah pulang? Udah Pak, emang boleh, udah izin Bu Guru Pak. Oh ya udah, menurut saya nggak ada masalah. Nggak lama saya lihat kok gurunya jalan, loh itu kayaknya Bu Guru mau ke rumah. Pak, Papa sembunyi Pak, di kamar Pak. Loh urusannya apa kok Papa kamu suruh sembunyi? Aku tadi minta izin pulang. Papa sakit keras masuk rumah sakit. Itu anak saya Bu, bener Bu, itulah anak saya.
kreatif tapi kebablasan. Ya tapi bagaimanapun akhirnya ya saya kan harus menjaga nama baik anak saya kan. Iya. Makanya saya sembunyi dulu ke kamar gitu. Begitu gurunya datang, urusan selesai, gurunya pulang, baru saya keluar kamar, saya kasih pelan-pelan, namanya anak ya, masih SD. Pelan-pelan saya kasih tahu, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu boleh kreatif, kamu boleh, tapi nggak boleh kebablasan. Mau pulang cepet, alasan papa sakit keras masuk rumah sakit. Jangan, kan masih ada mama. Mama kayak yang sakit keras, jangan ngomong papa. sama anak itu nggak boleh keras. Bu. Oke. Saya tuh kalau emosi marah sama anak itu nggak pernah kok bentak, bicara kasar nggak pernah. Wis, mantap. Saya nggak pernah, saya cukup melotot gitu. Ya tangannya kayak dikit lah. Tapi Kayak gini. Bahasa Arab, kan katanya membiasakan bahasa Arab juga di rumah. oh, saya itu mohon maaf, saya 5 tahun di Tebu Ireng Weh. jual parfum. Lo yang di sebelah saya itu bapak. Loh, kamu yang jual sajadah? Iya. Temen lama ternyata. Ya, Loh, diajarkan. Kan orang biasa Inggris gitu. Oh, kalau saya bahasa itu penting, Iya. bahasa Arab, bahasa Inggris saya tekankan di rumah. Iya. Kalau saya memang lebih jago bahasa Arab sih dibanding bahasa Inggris. Iya. Oh, bahasa Arab. Oke. Misalnya mau dites wah. Iya, misal bahasa Arab bisa. Kayak gini nih. Yang ringan-ringan aja ya. Iya, pidato. Iya, oke. Selamat pagi, Ba'da subuh, selamat siang, ba'da zuhur, selamat sore, ba'da asar, selamat malam. ba'da isya. Memang sholat 5 waktu saya rutin, alhamdulillah. Tapi kalau bahasa Inggris, saya bukan nggak pinter ya, saya itu apa? Saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti Pak. Oh. Makanya daripada susah berhenti, mending nggak saya mulai. Tapi tetap anak saya, walaupun bapaknya nggak pinter bahasa Inggris, anak saya harus pinter bahasa Inggris. Iya. Makanya saya itu bikin aturan di rumah. Semua anggota keluarga di rumah saya itu, setiap Senin sampai Jumat, workday ya, itu komunikasi antar anggota keluarga di rumah harus dalam bahasa Inggris. Itu Wih. aturan yang saya bikin. Satu kata keluar dari mulut nggak bahasa Inggris, Senin sampai Jumat, denda 5.000. Satu kata 5.000. Oh. Kalau Sabtu Minggu baru bebas, Iya. pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah Sabtu Minggu. Bapak yang kena banyak. Ya makanya kalau bikin aturan kan yang meringankan kita ya Pak. Nah, kalau aturannya setiap hari saya yang bayar denda paling banyak dong. Ya kan? Nah, Ini waktunya habis ya. Jadi, mohon maaf sekali lagi ya, cukup ya. Bapak Ibu sudah cukup? belum. Ada yang belum, ada yang sudah cukup, Pak. Saya begini, kalau materi saya untuk materi melawak saya masih Ya. banyak. Cuma saya berdiri di sini juga karena mau untuk memenuhi kebutuhan materi juga sih. Tapi kalau materi ngelawaknya masih banyak Bapak Ibu, Iya, insya Allah. Kalau nggak percaya silakan diundang lagi di acara berikutnya. Peluncuran ini ya, SPAN UMPTKIN. Nah, setelah ini, kalau nanti Bapak Ibu ada acara di kampus masing-masing, di UIN di seluruh Indonesia, ini saya umumkan, saya lancangilah manajemen nggak apa-apa. Kalau ngundang lagi saya, ini resmi saya sampaikan cukup membayar saya 50%. Wes, teman, bener nih. Ya, Bener. cukup bener. Kalau UIN ada acara di kampus masing-masing, dimanapun ngundang acara saya cukup bayar 50%. Hah? 50% DP, 50% pelunasan. Jadi gitu. Sama itu. Beda kan 2 termin. Nggak harus lunas lah. Aduh. Tapi terus terang kita memasuki era digital, makanya Ya. ini peluncuran ini juga dalam menghadapi era Sekarang digital. Pak, daftar-daftar kayak gini sudah online. pasti. Jadi kita, Saya hadir di sini aja walaupun pelawak karena digital. mantap. Karena begitu antara panitia dan manajemen saya secara digit sudah cocok. Nah, saya hadir digital. Digit adalah segalanya, digital. Dan transformasi lah Ya istilahnya. pasti, digital itu selalu diikuti dengan transformasi. Iya. Transformasi begitu saya sudah ditransfer, dikasih informasi saya. Ada masa-masa transisi pasti. Iya. Karena begitu sudah ditransfer, kantong saya terisi. Transisi. Bukan itu, digital tuh
maksudnya gini, kita nggak bisa manual dalam tetap harus adaptasi dimanapun termasuk pendidikan. Gini deh, di rumah Bapak sudah menerapkan digital. Loh, saya itu mohon maaf, saya pasang wifi di rumah saya. Udah ada wifi? Loh, wifi saya sekarang di mana-mana Pak, warkop, apa semua ada wifi. Tapi wifi saya langganan paling kenceng, paling mahal. Karena saya mau yang paling kenceng, bulanannya paling berapa mahal. Mbps? Wah, saya pokoknya saya mintanya yang paling mahal, yang paling kenceng ya. Dan benar terbukti. Bapak Ibu kalau nggak percaya mampir ke rumah saya. Wifi di rumah saya begitu login langsung lock out. Kewenceng Pak. Oh, ini mahal saya bayar nggak masalah. Kewenceng gini puas saya. Begitu login, lock out langsung. Login lock out. Belum ada kan sekenceng itu Pak ya. CCTV ada. Hah? CCTV juga dipasang. Rumah menyepel. Rumah saya tuh carportnya kecil tapi saya pasang 2 kamera. Mana? Loh, kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera. Saya udah 6 tahun pasang kameranya nggak hilang Pak. Sepeda motor 4 kali sih hilang. Kameranya enggak, itu bagus. Coba. Bapak semakin ditanya semakin bingung. Gini Pak, ini kan Bapak di depan orang-orang yang berpendidikan. Paling enggak ngomongnya itu ada isinya gitu loh Pak. Dari awal sampai akhir Bapak ini bercanda aja gitu. Ini Bapak Ibu, kenapa saya kesannya omongan saya nggak ada isinya ya kan? Iya. Karena saya itu menyesuaikan dengan kultur. Karena mari kita ingat-ingat ketika kita sekolah SD sampai SMA. Sepintar apapun Bapak Ibu, termasuk kamu, siapapun, ketika sekolah SD sampai SMA, ada pelajaran yang murid nggak pinter, sampai murid yang pinter kalau pelajaran itu datang, semua pasti bahagia. Olahraga. Oh, olahraga ada yang seneng, ada yang enggak. Habis ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kenapa diberi pilihan? Karena ada yang suka, ada yang enggak, biar milih. Apa dong? Pelajaran yang ditunggu dan setiap pelajaran datang semua murid bahagia adalah pelajaran kosong. Loh, Bapak Ibu ingat jadinya kan? Iya. Murid yang nggak pinter, apalagi senengnya, apalagi yang lupa bikin PR. Wah itu paginya deg-degan, begitu pas datang pelajarannya kosong. Lega ya kan. Jadi pelajaran yang paling ditunggu yang membuat semua murid bahagia itu pelajaran kosong. 12 tahun kita terdidik dengan seperti itu, makanya itu akan menjadi budaya, kultur. Makanya sehebat apapun Bapak dan Ibu, tetap seperti itu. Makanya apa yang saya sampaikan ini kosong. Iya. Yang penting ditunggu dan bikin bahagia itu aja. Saya sengaja memang, saya nggak ada isinya itu saya sengaja menyesuaikan kultur. Sudah tahu Pak. Untung nggak ada Pak Menteri di sini. Huh? Untung nggak ada Pak Menteri kalau ngomongnya gini nih. Iya sih. Iya sih. Tapi sempat ketemu tadi di Tadi bandara. memang tadi sore Pak Menteri begitu sudah landing di Juanda. Iya. Beliau sempat telepon. Terus ngomong apa? Lo nggak tahu. Lo katanya sempat telepon. Ya pasti sempat lah. Masa Pak Menteri nggak sempat telepon? Pasti telepon sempet. situ. Lo siapa yang bilang telepon saya? Kan saya nggak bilang Pak Menteri telepon saya. Terus Pak Menteri ketika nyampe di Juanda sempat telepon. Lah beliau telepon siapa ya terserah beliau. Orang saya nggak ngomong telepon saya. udah Pak, Bapak makin ngelantur paling nggak dikasih ada sedikit gitu loh Pak di ujung yang bermanfaat motivasinya. Baik, oke. Setelah saya bercanda tadi, mohon maaf tadi bercanda jangan dianggap guyon ya Pak ya. Iya. Saya yakin Bapak Ibu dari seluruh Indonesia hadir di sini untuk peluncuran hal yang luar biasa ini. Tujuannya adalah saya tahu betul bahwa Bapak Ibu ingin berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya tahu persis itu. Jadi Bapak Ibu hadir di sini semangatnya adalah berjuang. Dan yang perlu saya ingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang itu butuh bersatu. Jangan dua. Karena kalau bernya dua jadi berjuang. Pak, Berjuang kan butuh bernya cuma satu ya Bu ya. Kalau dua jadi berjuang atau berjuang loh nggak enak. Pak Rektor itu sudah mau tepuk tangan gini. Begitu Bapak berjuang nggak jadi Pak. Oke. Ya memang benar berjuang butuh bersatu. Jangan dilebihin. Kalau bernya lebih dari satu nggak enak. Kalau dua berjuang, kalau tiga jadi berjuang. Gitu. Jadi berjuang butuh bersatu. Serius baik. Karena berjuang bersatu kebersamaan. Kenapa ada peluncuran dari seluruh Universitas Islam Negeri di Indonesia?
Karena tujuannya adalah begini, ini adalah tujuan bersama. Sudah tidak ada lagi kamu UIN mana, tapi inilah UIN. Tidak ada lagi hal yang bersifat individu, ini adalah kebersamaan. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu, hilangkan kata aku, ganti dengan kita. Karena tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab aku, tapi itu tanggung jawab kita. Perjuangan bukan hanya perjuangan aku, ini perjuangan kita. Karena nanti keberhasilan, kesuksesan bukan hanya kesuksesan aku, tapi itulah kesuksesan kita. Ganti aku dengan kita mulai malam ini. Berarti ini job kita, Pak. Ini job aku. Ini job aku, Pak. Kamu Katanya ganti aku dengan kita. itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Pak, ini job aku, Pak. Bu, ini job aku. Bukan job kita. Kamu belum aman, aku udah. Alhamdulillah. Mohon maaf karena waktu. Sekali lagi, kalau mungkin ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Sehingga tidak... Aduh. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang lagi. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, tadi saya sempat deg-degan loh ya. Forum rektor gitu kan. Kalau ditanya seperti calon seperti kayaknya mahasiswanya juga akan terhibur begitu ya, luar biasa. Gimana Mas Tutus? Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan meriah untuk Calondo. Luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita berdua bisa mendampingi Bapak Ibu hingga malam hari ini. Dan tentu saja semoga apa yang tadi juga sempat dibahas, apa juga yang semangat-semangatnya sudah dikuatkan bersama-sama, tidak ada lagi kata aku, tapi ada kata kita untuk sukses kita bersama. Akhirnya saya Zazabila mohon pamit undur diri dan saya Tutus Wahyu beserta rekan saya Zazabila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.